Halo semuanya, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita menilai risiko bias dari studi RCT dengan menggunakan ROB 2.0, di mana pada part terakhir dari video ini kita akan belajar bagaimana caranya menilai domain kelima dari ROB 2.0 dan bagaimana caranya mengambil kesimpulan overall risk of bias dari studi RCT yang sudah kita nilai kelima domain tersebut. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang domain kelima, yaitu bias in selection of the reported result. Jadi ini merupakan bias yang membahas tentang bagaimana pelaporan dari outcome penelitian. Apakah outcome penelitian yang sudah dipaparkan di bagian protokol itu dilaporkan sebagaimana mestinya di laporan penelitian atau di artikel penelitian. Jadi bias ini itu untuk memastikan bahwa si peneliti itu tidak memilih-milih outcome yang akan dia paparkan di laporan penelitian seperti itu. Nah, untuk signaling question yang digunakan, pertama pertanyaan 5.1 itu dia menanyakan bahwa apakah di dalam protokol itu sudah tercantum secara mendetail mengenai jenis, cara pengambilan outcome, ataupun analisis data yang akan digunakan untuk menganalisis outcome yang sudah didapatkan. Nah, jadi kalau di dalam protokol sudah diberikan penjelasan yang mendetail tentang hal-hal tersebut, baru kita memberikan jawaban yes atau probably yes, yang akan cenderung menurunkan risiko bias. Kita berikan jawaban no atau probably no kalau misalkan di dalam protokol tersebut itu tidak ada penjelasan yang mendetail tentang yang tadi, bagaimana cara pengambilan, jenis outcome yang diambil, ataupun jenis analisis data yang digunakan. Nah, kita memberi jawaban NI atau no information kalau misalkan kita tidak mempunyai protokolnya. Jadi kita tidak mendapatkan protokol tersebut. Nah, untuk 5.2, pertanyaan 5.2 itu menanyakan sebenarnya apakah outcome yang dipaparkan di protokol itu semuanya dilaporkan secara keseluruhan di laporan penelitian atau di dalam studi penelitian. Nah, misalkan di dalam protokol dikatakan bahwa peneliti akan menilai kadar gula darah dengan menggunakan parameter misalkan HbA1c dan juga GDP. Nah, kalau di protokol sudah dibilang seperti ini, maka di laporan penelitian, peneliti harus melaporkan dua-duanya. Peneliti tidak boleh hanya melaporkan HbA1c dengan alasan karena GDP hasilnya tidak bagus, HbA1c hasilnya bagus, seperti itu. Jadi, peneliti, walaupun ada multiple outcome, multiple pengukuran outcome, tapi keseluruhan itu harus dilaporkan di laporan penelitian apapun hasilnya. Makanya jawaban no atau probably no baru akan diberikan kalau misalkan multiple outcome, multiple pengukuran outcome yang sudah dipaparkan di protokol itu semuanya dilaporkan secara keseluruhan tanpa pilih-pilih di laporan penelitian. Nah, tapi kalau ternyata peneliti memilih-milih, misalkan ternyata di protokol dikatakan bahwa akan menilai kadar gula darah dengan menggunakan HbA1c dan GDP, tapi di laporan penelitian atau di artikel penelitian ternyata hanya melaporkan HbA1c, tidak melaporkan GDP. Nah, itu baru kita berikan jawaban yes atau probably yes. Nah, no information diberikan kalau kita tidak menemukan protokolnya. Nah, untuk terakhir, pertanyaan 5.3 itu menilai dari aspek analisis data. Jadi, apakah analisis data terhadap outcome yang dipaparkan di protokol itu dilaporkan seluruhnya di artikel penelitian. Jadi, misalkan di protokol dibilang bahwa outcome akan dianalisis menggunakan analisis data UGT dan Mann-Whitney. Maka, hasil analisis data UGT dan Mann-Whitney kedua-duanya harus dilaporkan di dalam hasil penelitian, di dalam artikel penelitian. Seperti itu. Jadi kalau di protokol bilangnya sudah akan melaporkan dua hasil analisis data tersebut, maka kedua-duanya itu harus dilaporkan di laporan penelitian. Nah, jadi kalau kondisinya seperti itu, baru kita memberikan jawaban no atau probably no. Kita berikan jawaban yes atau probably yes kalau ternyata di dalam protokol menjelaskan bahwa ada beberapa cara untuk melakukan analisis data tersebut, untuk melakukan analisis data terhadap outcome. Tapi ternyata di dalam laporan penelitian atau di artikel penelitian justru yang dilaporkan hanya satu dua, tidak dilaporkan semua analisis datanya gitu. Nah, itu baru kita berikan jawaban yes atau probably yes karena dia cenderung meningkatkan risiko bias. Dan terakhir, jawaban no information hanya diberikan kalau kita tidak mendapatkan protokolnya. Nah, terakhir, kalau kita sudah selesai menjawab pertanyaan 5.1, 5.2, dan 5.3, kita tinggal mencocokkan atau menyesuaikan dengan tabel ini untuk mendapatkan kesimpulan apakah secara keseluruhan risk of bias untuk domain kelima, yaitu bias in selection of the reported result, itu low, some concern, atau high, seperti itu. Nah, terakhir,
Kalau misalkan kita sudah selesai menilai kelima domain, domain pertama, domain kedua, domain ketiga, keempat, dan kelima, dan kita sudah dapat jawabannya, misalkan yang pertama itu high, yang kedua some concern, kemudian sisanya misalkan ternyata low. Nah, setelah kita sudah dapat jawaban untuk masing-masing domain, barulah kita akan mengambil kesimpulan overall risk of bias terhadap studi tersebut. Jadi overall risk of bias secara keseluruhan untuk studi tersebut, kesimpulannya seperti apa? Berdasarkan dari penilaian kelima domain ini. Nah, caranya bagaimana? Jadi, studi RCT tersebut dikatakan low risk kalau misalkan semua domain, jadi kelima domain, semuanya low risk. Jadi tidak boleh ada satupun yang some concern ataupun high risk. Semuanya harus low risk. Nah, yang kedua, dia dikatakan some concern kalau ada lebih dari atau sama dengan satu studi, satu domain. Ada lebih dari atau sama dengan satu domain yang risk of biasnya itu some concern. Dan sisanya domain yang lain itu tidak boleh high risk. Jadi hanya boleh some concern atau low risk. Nah, jadi saya ulang, untuk some concern, itu dia dikatakan some concern untuk overall risk of bias-nya, kalau misalkan ada lebih dari atau sama dengan satu. Jadi lebih dari atau sama dengan satu domain yang risk of bias-nya itu some concern. Dengan catatan, domain yang lain tidak boleh ada satupun yang high risk. Hanya boleh some concern juga atau low risk. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan dia ada satu saja yang high risk, jadi ada lebih dari atau sama dengan satu saja yang high risk, maka dia langsung masuk ke high risk. Jadi overall risk of bias-nya langsung high risk. Seperti itu, sesuai dengan pernyataan pertama ini. Jadi kalau ada satu domain saja yang high risk, walaupun domain yang lain itu hanya some concern atau low risk, maka dia tetap high risk. Jadi satu saja, hanya butuh satu. Atau kalau misalkan ternyata lebih dari satu domain yang punya some concern, kemudian tim reviewer itu merasa sepertinya penilaian some concern ini itu bisa cenderung meningkatkan risiko bias. Ya, itu baru kita berikan juga high risk. Tapi ya ini agak statement kedua ini agak subjektif ya, tergantung dari pandangan reviewer. Jadi kalau memang banyak domain yang some concern, kemudian reviewer merasa sepertinya ini cenderung ke arah high risk, walaupun tidak ada domain lain yang high risk, maka boleh tetap disimpulkan high risk. Cuman ya itu, dia agak subjektif dari reviewer. Jadi kalau mau yang objektif adalah yang pertama ini, pernyataan pertama, yang menyatakan bahwa kalau ada satu saja domain yang high risk, maka overall risk of bias untuk studi RCT tersebut adalah high risk. Oke? Mungkin ini adalah video terakhir, part terakhir untuk pembahasan mengenai cara menilai risiko bias studi RCT menggunakan ROB 2.0. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat.